Ketok pintu. Halo, ketemu lagi kita di Ketok Pintu, ketok pikiranmu dan ketok hatimu. Saya Kika. Hari ini kita mau bicara sedikit yang berbau-bau teknologi. Ya, saya ingatkan lagi, teman-teman, ingat gak? Mungkin ada yang mengalami ya, akhir tahun 80-an itu kita mulai menggunakan email instead of surat menyurat pakai perangko. Kemudian waktu berkembang ada e-banking. Sekarang udah m-banking. Sekarang digital banking lagi. Lalu ada e-wallet, e-money, e-commerce yang hari-hari udah kita gunakan seperti biasa saja. Nah, kali ini saya ingin mengangkat e-voting for election. Yes or no? Nah, kita hari ini kedatangan seorang yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia informasi dan teknologi, adalah Bapak Dr. Insinyur Aswin Sasongko Sasro Subroto, MSc. Mas Aswin, apa kabar? Sip. Sehat. Sehat, Mas. Alhamdulillah nih, kalau model pandemi gini yang pertama sehat dulu yang penting. Bener Habis banget. kita ngomong yang lain. Bener banget, Mas Aswin. Ya, kehormatan sekali ketok pintu kedatangan Mas Aswin. Saya panggil beliau Mas Aswin aja ya. Udah kenalnya juga cukup lama. Yang saya mengerti Mas Aswin ini saat ini adalah aktif sebagai pengajar di beberapa perguruan tinggi di Bandung, Jakarta. Kemudian beliau juga anggota aktif dari Wantiknas, nanti kita tanya itu apa sih ya, gitu ya. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Dirjen Aptika Kominfo, ya. Aptika itu aplikasi aplikasi informatika, ya. Beliau juga dulu membantu sehingga melahirkan apa yang kita kenal sekarang sebagai Undang-Undang ITE. Yuk kita ngobrol sama Mas Aswin. Mas Aswin, e-voting Mas. Aduh, e-voting. E-voting ini sederhananya apa sih Mas e-voting itu Mas? Ya, pertama seperti yang tadi Mbak Kika bilang, ada banking, ada e-banking, ada mail, ada email, ada apa tadi nyebutin, ada commerce, ada e-commerce. Ya voting ya sama, ada voting, ada e-voting. Oke. Itu prinsip sederhana aja. Semua yang kegiatan dari biasa kita laksanakan di physical space, sekarang kita transfer ke cyberspace. Dikasih depannya kasih i, ya sama aja. Kegiatannya itu juga. Kegiatannya itu yang sama, cuman depannya pakai elektronik. Ya, e-voting. Mau e-voting, mau e-commerce, mau e-banking, ya itu juga. Yes. Pakai penggunaan teknologi IT lah. Ya, menggunakan teknologi IT. Nah, Mas, saya tertarik dengan usulan atau pernyataan Bapak Menteri beberapa waktu yang lalu tuh, Mas. Yaitu Bapak Johnny G. Plate itu mengusulkan barangkali gitu, pemilu yang akan datang ini pakai e-voting yuk. Wah, gimana Mas Aswin? Ya, ini gini, ini pemilu tuh prosesnya banyak ya. Dari mulai ngumpulin data daftar pemilih tetap, sudah prosesnya dikumpulin namanya dari semua daerah di Indonesia gitu kan. Kemudian dibagi-bagi tempat pemilunya. Kemudian setiap orang nanti ditunjukkan, kamu milih di sana ya, di tempat milih itu. Kemudian nanti datanya dikumpulin, kemudian direkap. Jadi ini pemilu itu banyak sekali prosesnya. Jadi yang kalau Mbak Kika bilang voting itu adalah kegiatan di tempat nyoblos tadi. Tapi kegiatan pemilu, pemilu kalau mau, ini besar sekali. Voting salah satunya di situ. Jadi kalau e-voting itu boleh dikatakan pada saat tanda kutip pencoblosan. Pencoblosan ya. Berarti dari proses dari hulu hilirnya sampai ke penghitungan boleh nggak dipakai? Ya, kita kan nggak sekarang udah dipakai. Sekarang udah dipakai untuk pilkada minimal. Mobil untuk semua, untuk pemilu pun sudah dipakai. Buktinya yang paling gampang untuk bikin daftar pemilih tetap. Kan dicek KTP-nya. KTP-nya udah iktp.
Dan kemudian daftarnya, nggak mungkin lah daftar ditulis satu-satu kan. Ya, ya. Daftar pemilih tetap pun itu kan pakai komputer juga prosesnya. Masa pakai tangan? Enggak lah. Ya, ya, ya. Dari 200 berapa ratus juta kita Ya, ini. hampir 300 juta penduduk. Ini masa pakai tangan ditulis satu-satu di jumlah kabupaten ini, desa ini, enggak lah gitu. Pasti sudah pakai, dan sekarang nyatanya sudah pakai dikomputerisasi. Kemudian nanti setelah ada semua diproses datanya, dilaksanakan e-voting tadi, kemudian direkap datanya. Pasti pakai komputer juga dan sudah pakai. Dan Udah pakai. KPU sudah beberapa kali bilang bahwa rekapi segala macam sudah menggunakan teknologi IT juga. Dan kali tadi Mbak Kika ngomong kan khusus e-votingnya saja ini. Jadi khusus nyoblosnya. Nyoblosnya aja di kotak, di apa namanya, di ruangan, di apa tempat pemilihan itu kan. Dan itu prosesnya macam-macam. Pertama kita datang, Ya. nunjukin KTP. Ini perlu diverifikasi. Verifikasinya bisa dilihat atau bisa pakai elektronik, e-verifikasi. E-verifikasi. Diverifikasi ini KTP lu bener nggak nih? Ya. Jangan-jangan ini KTP-nya ini ternyata bukan iktp, cuman print-out-outan doang. Ya, oke. Ini misalnya. Ya. Cuman print-out-outan doang, ternyata bukan iktp, ini KTP palsu. Ini malah bikin KTP palsu ya udah pidana itu. Ya. Nggak boleh bikin Iya, KTP nggak palsu, boleh. ini nggak boleh. Berarti dari masuk ke verifikasi, nyoblos, ujungnya kemudian Dikumpulin datanya. pengumpulan data, dan akhirnya penghitungan Penghitungan. Kemudian dikirim ke mana? Ke pusat kan? ke pusat. Ya, jadi ini proses pertama verifikasi dulu nih. Verifikasi ini iktp kita bisa dibaca. Ini bener nggak nih? You punya KTP ini bener-bener KTP asli. Ada alatnya untuk ngecek itu. Kemudian di situ bisa kelihatan bahwa ini KTP palsu, sebab ada chipnya ya. Kemudian kalau diperlukan bisa dicek ke pusat datanya di Kemendagri, Dukcapil. Dukcapil. Bahwa ini bener nih orang ini. Dan ini udah adanya sudah. Kemudian kalau perlu bisa dicek ulang ke daftar pemilih tetap. Ini udah terdaftar di daftar pemilih tetap. Itu kalau perlu jalur komunikasi ya. Ya. Kalau enggak gimana mau ke data centernya Kemdagri kalau nggak ada jalur komunikasi. Tapi selain itu, kalaupun nggak ada, bisa dicek ini asli atau enggak, diverifikasi. Oh ya, betul ini emang iktp asli. Baik, baik. Jadi itu verifikasi. Baru kemudian proses, kalau yang sekarang kan ngambil Kartu. kertas itu, kemudian dicoblos, terus dimasukin. Ya. Ya gitu kan. Kemudian kita di jempolnya ditintain terus kita keluar. Iya, iya. Berarti kalau kayak gitu kan yang ada depannya I ini e-voting itu berarti mengefisiensikan proses kerja. Kira-kira gitulah. Salah satu benefitnya. Ada benefit lain nggak Mas kalau kita mau pakai 100% full e-voting untuk next election? Pertama, yang paling gampang verifikasi. Itu apa namanya, untuk memastikan bahwa you punya KTP asli. Ya, satu itu. Oke. Kemudian kedua, sekarang kan setelah verifikasi semua kan kita dikasih kertas terus kita nyoblos. Itu nyoblosnya secara fisik dan kemudian kita masukin di kotak itu, gitu kan. Nah, apakah harus nyoblos? Apakah nggak bisa ada cara lain? Bisa nggak sistem komputer, sistem IT digunakan untuk itu? Bisa jawabnya. Bisa macam-macam caranya. Dan ada berbagai macam cara untuk meng-i-coblos tadi. Ya, Tadi coblos, sekarang i-coblos gitu. Sekarang i-coblos ya. Gampangnya i-coblos lah. Ini bisa di situ bisa ada komputer, kemudian kita milih calonnya ada A, B, C, D, E. Oke, gue milih D atau gue milih C. Bisa di situ. Ya. Cara lain bisa saya milih si C, kemudian ada print out-nya. Di print out-nya saya ambil, saya masukin. Oke. Kan bisa di print out. Saya milih C nih. Kemudian keluarlah C. Saya masukin. Kemudian itu contohnya. Kemudian saya keluar ditintain. Nah, ini nggak bisa di-tinta, nggak ada nih. Nggak ada intinta. Belum ada i-tinta nih. Ya. Jadi saya bisa membayangkan sih efisiensi yang bisa dilakukan ya. Ya, jangan lupa. Tadi begitu datanya itu ada di komputer, maka jumlahnya langsung ketahuan. Langsung e-computing. Ngitung. Kalau sekarang kan dihitung 1 gitu, 2, 3 gitu kan. Nah sekarang langsung kelihatan. Si A dapat sekian suara, si B sekian suara, si D, si E dapat sekian suara, udah beres. Semua udah di komputer. Ya.
Mas Aswin, pertanyaan berikutnya. Kita ini negaranya wilayahnya itu kan belum semua terjangkau barangkali gitu ya dengan internet. Artinya kembali lagi ke masalah infrastruktur. Bagaimana menurut Mas Aswin? Oh iya ya, gini, tadi kan saya bilang pertama tadi, kalau kita mau menghubungkan verifikasi kita dengan data center di Dukcapil, perlu komunikasi. Tapi kalau enggak apa-apa juga kan. Saya cuma di situ loh ngecek komputer Anda aja. Ngecek KTP Anda. Oh ini benar KTP yang Mbak Kika. Betul, bukan palsu nih KTP ini. Udah, itu nggak perlu jalur komunikasi. Oke, Ya kan? oke. Kemudian ketika saya ngeprint di komputer, ini komputernya nggak harus terhubung sama pusat loh ya. Jadi komputer yang stand alone, di situ ada nama A, B, C, D, E. Anda mau pilih mana? B, mau pilih C, mau pilih, pluk, saya pilih. Sekarang komputernya bisa di touch, bisa pakai mouse, mau pakai apa juga bisa lah. Di touch juga bisa. Pluk. Oh, yuk milih C misalnya. Oke, saya pilih C. Begitu milih C, komputer langsung nyatet. Oke, pemilih berikutnya milih C, pemilih berikutnya milih A, pemilih berikutnya milih A lagi. Dari otomatis di situ terpisah, nggak harus terhubung dengan internet. Nah, kalau mau terhubung dengan internet, kemudian kan selesai nih. Ya. Kita hitung kan, si A dapat sekian suara, si B dapat sekian suara. Di situ bisa, di situ langsung bisa. Kalau mau dihubungkan dengan langsung data tadi dikirim ke KPU pusat misalnya, itu baru perlu telekomunikasi. Kalau datanya mau dikirim. Nah, kalau Mbak Kika tadi bilang di seluruh Indonesia belum terhubung, iyalah Indonesia ini gedenya. Iya. Sabang sampai Merauke dari London ke Ankara ini kan. Kalau di Eropa itu Ya, jaraknya. belum banyak pulau dan daerah yang jauh. Nah, terestrial yang ada, Telkom, kita punya operator beberapa, itu mungkin belum terhubung. Tapi jangan lupa, kita bisa menghubungkan ke mereka nggak bisa pakai telepon satelit. Oke. Telepon Iya, satelit itu dimanapun, iya. cuman harganya lebih mahal. Itu urusan lain ya. Telepon satelit, teleponnya mahal, pulsa juga lebih mahal. Tapi kan hanya kepake sebentar, mungkin bisa nyewa. Bisa nyewa ada banyak satelit yang menyiapkan apa namanya telepon satelit, harganya berapa belas juta gitu. Inmarsat ada, apalagi satu itu, macam-macam lah. Macam-macam ya. Turaya, sebentar lagi Starlink katanya mau beroperasi. Di Indonesia. Starlink ini low Earth orbit satellite, jadi langsung seluruh dunia bisa tercover juga. Jadi kalau telepon satelit bisa. Sebetulnya kalau dari segi efisiensi saya yakin itu sangat akan nge-cut proses operasi dan proses tenaga kerja manusia yang terlibat dengan adanya bantuan teknologi, saya yakin itu. Tapi gini Mas, selain masalah geografis dan infrastruktur, tadi Mas Aswin sudah usulkan atau sudah mengungkapkan beberapa cara mengatasinya. Bagaimana dengan payung undang-undangnya Mas? Katanya kalau payung undang-undang untuk e-voting itu belum sempurna, belum lengkap atau apa sih Mas istilahnya itu? Ya, undang-undang mesti ngecek dulu nih undang-undang nomor berapa nih. Undang-undang pemilu itu 7 2017 kalau nggak salah nih. Iya, betul. Undang-undang 7 2017. Ya, itu pertama. Mbak, ini kita ngomong teknologi, kemudian proses apakah teknologi bisa dipakai atau enggak. Nah, sekarang kalau undang-undang ini bukan urusan teknologi nih. Teknologinya sudah beda lahan. Beda lahan. Ini masalah kebijakan. Iya. Mau nggak pakai itu? Mau syukur, nggak pakai juga nggak apa-apa juga. Kan itu aja. Cuman kalau pakai teknologi, tersedia. Sudah tersedia. Teknologi tersedia. You mau pakai atau enggak, it's fine. Sekarang ini banking misalnya. Tadi kan Mbak Kika bilang ada e-banking, terus m-banking, terus digital banking. Tapi sekarang kalau saya pakai manual banking boleh nggak? Boleh. Emang ada Bank Mandiri bilang, oh maaf, nggak boleh di sini lagi. Iya. Nggak Karena juga. ini kan sifatnya masih usulan kan. Jadi mau dipakai ya monggo, enggak ya nggak apa-apa. Kalau sampai itu kemudian dipertimbangkan untuk dipakai ya Mas. Mas, kalau listrik gimana? Tadi teknologinya. Kemudian listrik ke daerah? Komputer perlu listrik. Iya. Ini pemikiran sederhana ya. Nanti Mas Aswin akan cerita teman-teman cara kerja komputer dalam bahasa yang very common. Sangat ya kalau listrik bisa juga ya. Pertama pakai generator. Kedua pakai solar cell. Juga aneka macam cara bisa. Jadi sekarang pakai solar cell bisa nggak? Ya bisa. Ya beli aja solar cell. Tetap akan lebih efisien ya.
pakai PLT surya, kemudian dikasih listrik, nyalain komputer, udah. Ya, cuman perlu beli PLTS, misalnya. Ya. Itu jelas. Oke. Nah, Mas, berikutnya lagi di kepala saya muncul pertanyaan baru. Masalah cyber security. Oh, Dihubungkan dengan e-voting tadi, Mas. ini kita ngomong security nih kan. Tadi aku mau ngomong ini lupa nanti ya. Apa itu? Yang cara kerja komputer. Oh iya, nggak apa-apa. Semua juga oke-oke aja. Cara kerja komputer dulu, Mas. Oh, cara kerja komputer. Nggak cara kerja internet, atau cara kerja komputer? Cara kerja internet, aduh kok komputer. Ini cara kerja internet secara umum ya. Cara kerja internet secara umum nih, pertama kita punya jaringan telekomunikasi. Yang telekomunikasi dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan telco di Indonesia. Telkom ada Telkomsel, kemudian Indosat, apa namanya tuh? Indosat udah ganti nama soalnya. Iya. Kemudian ada beberapa kan. Itu adalah operator telco di Indonesia. Dan kemudian telco ini menghubungkan kita dengan internet service provider, dia jadi internet service provider, dan menghubungkan kita dengan jaringan internet. Jadi pertama jaringan telekomunikasi, di atas itu ada jaringan internet. Nah, kalau jaringan telekomunikasi dioperasikan oleh operator Indonesia, internet service provider juga oleh operator Indonesia, maka jaringan internet ini dioperasikan oleh perusahaan Amerika, perusahaan Amerika. Namanya ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, non-profit corporation katanya. Di Indonesia nggak tahu non-profit corporation itu terjemahannya apa. Non-profit. Dibilang yayasannya bukan, tapi non-profit corporation dia bilangnya. Ini ICANN ini Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, itulah yang mengoperasikan internet saat dunia. Jadi di Indonesia, termasuk di Indonesia. Kemudian ada operator aplikasi. Misalnya saya ngirim apa? Ngirim WA. Kita. Maka saya pakai ini, saya langganan ke operator kita. Salah satu SP saya, ini Telkomsel misalnya, Mbak Kika mungkin pakai Indosat atau pakai apa. Ya. Maka dari sini ke ISP saya, Telkomsel tuh ke servernya Telkomsel. Maka dari situ dia nanya dulu ke 1D13 root server. Ini saya mau terhubung sama mana nih, sama pakai WA tadi kan. Ya. Maka kita harus tahu, HP saya ini harus tahu IP address dari si WA tadi. Nah, untuk itu mesti nanya dulu ke 1D13 root server tadi. Root server tadi akan menjawab, oke, untuk WhatsApp inilah nomor IP address-nya. Kemudian baru HP saya terkontak dengan server dari WA. Kemudian message saya ke Mbak Kika dikirim ke servernya WA. Dari servernya WA dikirim lagi ke servernya Mbak Kika pakai apa? Pakai Telkomsel, Indosat, Ooredoo misalnya, dikirim lagi ke servernya Indosat, Ooredoo, baru ke saya. Nah, WA itu adalah operator aplikasi. Mendengar nah, ini semuanya menggunakan jaringan internet yang dioperasikan oleh perusahaan Amerika tadi, yang berbasis di Los Angeles tadi. Di Los Angeles tadi. Berarti itu nyambung banget sama pertanyaan saya berikutnya. Kalau saya dengar cara WA atau cara internet bekerja paling tidak menghubungkan satu message dalam WA, saya jadi ingat kayak di bank juga, Mas. Gimana? Misalnya Mas Aswin punya account US dollar tapi di bank di Eropa. Saya dari sini, itu ada routernya juga sama, kemudian baru dikreditkan ke rekening Mas Aswin. Kira-kira itu seperti itu. Pertanyaan berikutnya itu ya nyambung. Masalah cyber security tadi di Indonesia, dan ya saya nggak bisa bilang di Indonesia, namanya juga cyber ya, udah global. Jadi global. Nggak bisa bilang di Indonesia aja ya. Tetapi Mas ceritain dong cyber security-nya kalau sampai nih usulan e-voting itu di-accept oleh apa di sini KPU berarti. Itu undang-undangnya kemudian direvisi gitu ya, udah ada payung hukumnya. Nah, urusan cyber nih, Mas. Jadi ngomong security gini. Security ini penting di physical space dan juga di cyber space. Selalu orang ngomong kalau cyber security, emang kalau cyber space security ya.
Cyber Space Ya, Security. security di cyberspace, disingkatnya cyber security. Oke. Tapi jangan lupa, emang kalau di physical space nggak ada security-nya. Perlu juga dong physical space security. Oke. Iya kan? Ya, ya, ya. Saya ngirim email ke Mbak Kika, bisa di intercept, bisa dihack atau whatever, bisa dihack oleh penjahat cyber. Ya. Itulah cyberspace security kita rupanya nggak aman ini, sudah dihack nih email. Tapi sekarang saya nggak mau pakai cybermail, email. Saya tulis di kertas, saya kirim pakai orang. Emangnya orangnya nggak bisa baca? Sama aja kan, dia juga bisa. Sama aja ya. Atau di tengah jalan, jangan-jangan orangnya serempetan gitu. Jadi kalau Jadi terdelay gitu, iya, atau iya. suratnya hilang. Jadi sama aja. Physical space security ada, cyberspace security ada. Nah sekarang masalahnya teknologi harus bisa mengatasi apapun masalah yang ada. Setiap penggunaan teknologi mesti ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dan yang kita laksanakan sebagai seorang saintis sederhana aja. Dampak positifnya dimaksimalkan, dampak negatifnya diminimalkan. Mungkin nggak ada dampak negatif, mungkin nggak cyber security-nya 100%. Jawab saya sederhana, nggak mungkin ada. nggak mungkin. Wah, buatan manusia kok. Ya, ya, Ini ya. kan semuanya buatan manusia semua ini. Kalau Mbak Kika bisa bikin sistem yang cyber security-nya 100%, ini bukan manusia ini. Ya. Jadi ini penting ini, prinsip dasar ini. Iya, prinsip dasar yang Mas Aswin ingin katakan, mau physical, mau cyber, ada urusan Ya. security itu. Dan kita harus memaksimalkan manfaatnya, dampak positifnya, dan meminimalkan dampak negatifnya. Jadi kalau security misalnya, oh gua mesti secure nih, oke, kalau gitu sistem saya harus saya sertifikasi dengan sistem keamanan informasi. Indonesia misalnya sudah mengadopsi sistem keamanan informasi yang dikeluarkan oleh IEC, International Electrotechnical Commission, di mana Indonesia jadi anggota, dan sudah diadopsi oleh ISO, International Standardization Organization, di mana Indonesia juga jadi anggota, dan sudah diadopsi oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI, Standar Nasional Indonesia. SNI, ISO, IEC 27001. Dan sudah ada peraturan Menteri Kominfo agar standar keamanan informasi ini digunakan di Indonesia. Permen 4 tahun 2016. Wah, kami hafal loh. Hafal Mas Aswin. Jadi ini masalahnya untuk seperti itu ya perlu SDM, perlu biaya, kan nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk simsalabim. Nah di situ prosesnya nanti akan disertifikasi apakah sudah pakai apakah data yang dikirim dienkripsi dulu nggak, dan sebagainya, macam-macam sekali lah. Ada firewall-nya nggak, you punya sistem. Ya, itu Ya, kayak untuk gitulah. mengatasi mengurangi mengurangi dampak ini tadi, dampak negatif tadi. dampak negatif. Nggak mungkin nol ya. Iya, Nah, nggak ini mungkin jangan nol. lupa ini. Kalau bahasa kerennya di atas langit masih ada langit lainnya. Iya, betul. Jadi kalau itu kan ada barangkali pertanyaan atau dari masyarakat luas itu. Berarti mestinya, ini kita bicara normatif Mas, Nah, mestinya bisa mengurangi kecurangan kan? ya itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu harusnya bisa mengurangi. Masalahnya cara mengurangi kecurangan kan teknologi kita harapkan juga bisa mengatasi. Contoh tadi misalnya sistem pilkada. Ini udah dicoba di Pilkades ya. Iya, saya dengar udah dicoba di Pilkades itu Pilkades sudah ada. Mereka nggak touch komputer dimilihnya, dia milih touch ABCDE gitu, di touch, kemudian di print pilihan lu C gitu. Nah kemudian dilipat dimasukin pluk. Pada akhir pemilihan dua-duanya dilihat. Oke, komputer ngitung si A dapat sekian suara, si B sekian, si C sekian. Kemudian suara print out-nya tadi dilihat. Kan kita terima print out-nya. Jadi gue milih C, harusnya C dong print out-nya. Kalau saya milih C keluarnya E, oh ini nggak bener ini. Sistemnya ini ada yang nggak beres nih. Jadi kita ngecek dulu punya kita. Ketika saya masukin, gue yakin, gue pilih C ya ini yang masukin. Jadi artinya yang ada data di komputer itu, si C dan berapa suara, dan di kotak ini si C dan berapa suara, harusnya sama. Itu contoh bagaimana digunakan di pilkada. Di Pilkades. Di Pilkades, ya. Saya pernah baca juga nih Mas Aswin, di beberapa negara, saya nggak salah 34 negara di dunia ini sudah menggunakan proses e-voting.
Ini di luar teknologi ya Mas, nggak apa-apa ya? Oh, ini nggak apa-apa. Apa aja boleh. Apa aja Tapi boleh juga nanya, diskusi kan? bebas. Jadi, Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, nggak loh ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau saya pernah baca itu ujung-ujungnya, misalnya teknologi sudah memadai, payung hukumnya dan regulasi ada, ujung-ujungnya pelaksanaan ini tergantung kepada level kepercayaan masyarakat. Hah? Eh, Mas Aswin punya pendapat nggak? Mas sambil diminum ya. Udah diminum dari tadi nih. Udah diminum dari tadi. Oke. Saya mau thank you juga nih sama Cafe Cinde ya, Jalan Pahlawan 58 sudah menyediakan minuman. Terima kasih. Yang kopinya enak. Yang kopinya juga enak. Mantep. Mas Aswin. Tadi ngomong kepercayaan masyarakat. Katanya. Jadi ya kalau ya gimana Mas kita nih Gini. Kalau menurut saya ini penjelasan ke masyarakat yang harus dilaksanakan. Jangan lupa ya, tadi kan Mbak cerita banking ke apa, M-banking, E-banking, M-banking, digital banking. Emang bank ujuk-ujuk itu masyarakat Indonesia itu, oke, gue pakai M-banking. Enggak kan? Pertama kali ke ATM sekian tahun yang lalu. Ini gue ngambil 300.000, jangan-jangan kalau keluarnya 250.000, komplainnya gimana ya? Itu kan terjadi tuh dulu sekian tahun yang lalu ya. Dan apa yang dilaksanakan oleh sistem perbankan kita dan masyarakat, Bank Indonesia dan sebagainya, meyakinkan masyarakat. Nggak apa-apa, ini gue coba loh ya. Gue tulis 300.000, keluar 300.000 loh. Dan kemudian masyarakat mencoba. Dan dari situ timbul kepercayaan, oh sekarang ATM ya setiap orang lah pakai ATM. Saat transfer uang pakai ATM, apalagi bayar apa ya, bayar apa sih ya enggak? Ya apa aja sekarang pakai ATM atau... tapi jangan lupa sekian tahun yang lalu orang ke ATM, hah apa ini? Ini duit gua nyampe enggak ya? Gua transfer ke anak gua nih. Itu pertanyaan sekian tahun yang lalu, tapi dengan berjalannya waktu, dengan edukasi dan ditunjukkan bahwa ATM ini oke lah. Dan teknologinya berkembang terus juga ya. Ya, edukasi berarti Mas, balik lagi ya. Edukasi sosialisasi, faktor-faktor yang tidak bisa simsalabim tadi Mas Aswin katakan. Menarik sebenarnya teman-teman, Mas Aswin itu kan beliau juga selain aktif di tadi Wantiknas itu apa tuh Mas? Dewan TIK Nasional. Dewan TIK Nasional, udah di dalam singkatan ada singkatan lagi Mas. TIK apa Mas? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mas Aswin itu seorang pendidik juga, beliau mengajar di beberapa universitas, tadi sudah saya katakan ya. Yang menarik gini, Mas Aswin itu saking berjiwa pendidik, beliau itu ya selain ngajar juga menuangkan tulisan ya Mas. Teman-teman saya mau sharing ya. Ini beliau bersama putrinya menulis buku. Nanti saya cerita mengenai putrinya. Bapak Sekuat Kamu. Loh kok judulnya nggak IT banget sih, apa sih gitu ya. Tapi di dalamnya secara sederhana, Mas Aswin ini juga menuliskan beberapa hal tentang komputer, tentang telekomunikasi, secara bahasa yang sangat sederhana. Benar ya Mas ya? Ya, bahasa novel. Bahasa novel. Mas ini boleh aku katakan novel, tapi kisah nyata gitu Mas. Cerita atau sedikit Mas mengenai kok bisa Mas Aswin itu nulis bareng putrinya loh. Putrinya namanya Mbak Asni Sastro Suboto. Iya. Enggak, itu anak saya itu ini dulu sakit leukemia. Pernah menderita leukemia dan kemudian diobati dengan kemoterapi ya. Dan kemudian pengalaman itu selama kurang lebih setahun 3 bulannya, antara 15 sampai 18 bulan sekitar itulah. Oke. Dan leukemia ini penyakit yang cukup berat ya. Dan kemoterapi juga pengobatan yang cukup berat. Rambutnya putri saya itu rontok dan alisnya juga rontok, macam-macam lah. Kalau mau cerita udah stres sendiri. Iya. Mending cari dokter aja. Yang saya menarik tapi kemudian, itu kok ini tapi kemudian itu semua pengalaman itu saya ceritakan, saya dan anak saya menceritakan itu di buku. Pertama anak saya bikin tulisan bahwa selama pengobatan leukemia itu bagaimana perasaan dia, harus ninggalin sekolah dan sebagainya.
Itu buku pertama. Kemudian buku kedua ialah tentang pengobatannya sendiri. Ini ya. Itu medical diary. Medical diary-nya Asni yang didampingi oleh kedua orang tuanya. Kamu Sekuat Aku. Ini Kamu Sekuat Aku yang kedua. Yang pertama itu novel gimana perasaan dia ya sebagai emosional. Dia tingkat 3 akhir ITB waktu itu. Tiba-tiba sakit itu kan rasanya mbak cewek-cewek kan mau keren ya. Ini tiba-tiba mesti botak. Ya kebayang. Ini contohnya kebayang lah. Jadi itu perasaannya dia seperti apa di buku pertama. Di buku kedua ini mengenai medical diary. Sebab banyak hal yang di Asni dan saya pengen sharing sama misalnya kalau pengobatan leukemia itu apalagi setelah kemoterapi di mana daya tahan tubuh kita rendah, kita nggak boleh minum air biasa, harus air yang sudah dimatangkan, digodok, mendidih. Air mendidih. Bukan air botolan, air minum dalam kemasan. Kalau buat kita nggak apa-apa, tapi buat orang yang sedang habis kemoterapi sehingga neutrofilnya rendah dan sebagainya, daya tahan tubuhnya lemah, nggak boleh pakai air mendidih. Lah, terus nah, itu tentang ini contohnya banyak macam-macam itu. Kemudian setelah dia sembuh dari leukemianya, itu ada efek jangka panjangnya ternyata. Salah satunya ialah otot-ototnya jadi lemah. Dan itu perlu waktu untuk memperkuat otot-otot itu lagi. Otot-otot ini macam-macam, gak cuma otot tangan kaki ya. Ya semua ya. Otot mata ini juga otot kan. Jantung juga otot. Nah ini salah satu efek jangka panjangnya ternyata ototnya menjadi lemah sehingga ketika Asni melahirkan putranya itu dia terkena semacam kegagalan jantung, ada istilah kedokterannya lah, kegagalan jantung. Akibat dari itu karena dia tuh capek ya, kan nyusuin anak, kan, nggak tidur kan. Begadang. Mbak Kika udah lebih hafal itu. Kalau punya bayi gimana, nggak tidur kita. Jadi akibat dari itu ada gangguan jantungnya. Dan kemudian, nah ini masalahnya. Ketika Asni sedang gangguan jantung itu dia mesti berobat ya, berobat ke rumah sakit. Saya waktu itu sedang melaksanakan jadi host. Waktu saya di perban, saya PNS LIPI. Saya peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Informatika. Saya diperbantukan di Kominfo pada waktu itu dan Kominfo harus jadi host dari acara IGF, Internet Governance Forum. Itu forum dari UN, PBB, di mana kita mengumpulkan banyak masyarakat dunia gitu, pemerintah dan non pemerintah. Kemudian kita bicarakan bagaimana tata kelola internet dunia ini sebaiknya. Nah, pada waktu itu Indonesia jadi host dan harus diadakan di Bali. Jadi Mbak Kika membayangkan saya lagi pusing ngurusin acara internet di Bali ini, apa topik-topik yang mau dibicarakan, anak saya sakit. Kan pecah konsentrasi. Jadi ya yang ngatur-ngatur lah gimana caranya gitu ya. Ini nggak bisa dilepas juga, tapi anak saya juga anak gua yang mesti ngurusin juga lah. Walaupun suaminya ada yang ngurusin gitu ya. Kemudian istri saya juga ngurus, tapi kan saya juga mesti ngurus. Nah, di situ kemudian pengalaman itu saya tuangkan di buku yang ketiga ini. Jadi bahwa kalau Anda sakit semacam ini, hati-hati dan efek jangka panjangnya, misalnya itu pertama. Keduanya, sekalian aja sebab ini udah cerita internet ya, saya cerita kenapa kok saya demikian pusingnya ngurusin Internet Governance Forum itu, sebab tata kelola internet dunia ini sejak dulu selalu menjadi topik yang tidak pernah selesai dibicarakan. Apakah ada organisasi yang mengelola tata kelola internet ataukah sudah diserahkan aja ke ICANN? Jangan lupa, ICANN ini adalah perusahaan non-profit corporation di Amerika dan dia tunduk kepada hukum Amerika. Nah, kalau telekomunikasi beda. Telekomunikasi ini diatur di dunia oleh UNITU, United Nations International Telecommunication Union. Ya, itu organisasi di bawah UN. Dialah yang mengatur, misalnya di Indonesia itu plus 62. Malaysia plus berapa, Singapura plus berapa, Indonesia plus 62. Dan kemudian frekuensinya diatur, kalau GSM berapa, kalau satelit berapa, itu UNITU. Dan di UNITU ini yang memutuskan adalah plenipotentiary meeting, yaitu pertemuan seluruh anggota ITU, termasuk Indonesia dan semua negara. Tapi kalau ICANN ini enggak. ICANN ini diputuskan oleh direksi ICANN. Soal itu perusahaan, non-profit corporation, jadi dia memutuskan sendiri. Nah, negara-negara di dunia ini suka ribut. Ini gimana ICANN kok memutuskan ini? Gimana kok memutuskan ini? Kita juga nggak setuju ini, macam-macam. Tapi ya terakhir yang
final decision tetap direksi perusahaan, bukan negara-negara ini. Bukan negara-negara itu ya. Tapi bukan juga bagaimana dengan regulator di Amerikanya terlibat juga nantinya? Oh ya ikut juga. Biasa kalau pertemuan itu ya semua kalau ICANN dia bikin pertemuan sendiri. Jadi ICANN bikin pertemuan dan pemerintah seluruh dunia di situ ada tempatnya namanya GAC, Government Advisory Committee. Jadi memberikan advice kepada direksi ICANN. Diterima atau enggak? Terserah direksi ICANN. Ya. Beda sama ITU. UNITU ini di negara-negara di dunia memutuskan mau gimana. Jadi ini perbedaan antara tata kelola telekomunikasi dunia dengan tata kelola internet dunia. Di kelola internet dunia itu demikian krusialnya masalah ini sehingga setiap tahun UN itu bikin IGF, Internet Governance Forum. Internet Governance Forum. Tata kelola internet. Dan Jadi pada waktu itu, ya? ini kemudian saya nulis buku ini, saya nulis tata kelola, kebetulan saya ngajar juga tata kelola TIK ya. Jadi sekalian buku ini saya kasih ke mahasiswa saya. Kalau dikasih buku, dikasih paparan teknis tuh, mumet nih dong, kasih buku novel juga. Baca. Keren banget ini, keren banget. Biar gampang. Jadi edukasi itu teman-teman ternyata nggak mesti di kelas ya. Pakai novel pun seorang edukator semacam Mas Aswin ini yang dunianya teknologi itu bisa berbagai cara loh. Keren banget ya. Mas Aswin, emang kegiatan sekarang apa? Tapi putrinya sudah sembuh ya, alhamdulillah. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cucu udah berapa, Mas? Cucu baru 3. Alhamdulillah. Jadi gini, Mas. Aku ini tadi Mas Aswin lagi ngomong tuh kan ada 2 hal berarti. Ada aspek telekomunikasi dan aspek internetnya. Mas, pertanyaan sederhana. Misalnya aku pagi-pagi nge-googling tentang air conditioner. Aku browsing gitu ya. Itu nanti sampai sore, saya punya search engine itu nawarin melulu. Berarti dia baca saya ya? Atau baca apa istilahnya? Profil saya ya? Oh orang ini, misalnya pagi saya nge-type weather Bandung hari ini. Seharian kayaknya aku ditawarin weather Bandung gitu ya. Berarti aku tuh lagi dibaca atau gimana tuh Mas? Itu masuk ke apa? Algoritmanya atau internet? Bagaimana itu mengenai cyber security-nya aku? Aku kayak gue lagi dibaca ya gitu. Ya ini di cyberspace ya. Jangan lupa di physical space juga sama. Sama aja. Juga sama. Jadi saya tuh punya langganan di rumah. Yang tukang, tahu nggak, bapak-bapak jualan pakai sepeda, jualan roti, jualan makanan itu banyak di sini. Nah saya punya salah satu langganan dan saya seringnya beli dari dia itu lontong kalau pagi, lontong sama lumpia sama tertentu lah buat sarapan sekalian. Walaupun nggak tiap hari dia ke situ berapa seminggu berapa kali. Itu si bapak itu datang. Kalau saya di depan, Pak, lontongnya sama lumpianya mau Pak? Langsung ngomong lumpia sama lontong, kok dia nggak nawarin, padahal dia jualan macam-macam loh. Oh, kenapa dia nggak nawarin, Pak, ada lupis? Enggak tuh. Dia ngomongnya kalau saya yang di depan, selalu Pak lontong sama lumpia ada nih. Karena si bapak ini tiap gua lewat, dia pasti nanyanya 2 itu. Sama juga berarti. Ya, dengan... Tapi kalau istri saya, dia sukanya kue apa sih, bukan lupis tuh apalah. Pokoknya ada kue yang manis-manis tuh, warnanya hijau tuh. Itu ditawarnya itu, Bu, ini Bu. Jadi, jangan kata Google bisa. Itu si bapak tukang jual kue itu udah memprofil saya dan memprofil istri saya. Kalau istri saya yang beli langsung bawa itu. Kalau saya beli ini. Terus dia udah tahu lagi. Kalau lontong biasanya beli 5. Soalnya saya ini 5 Pak lontongnya. Kalau saya beli 4, ente 5 Pak. Enggak 5 Pak. Jadi dia udah memprofil saya sampai segitu. Kalau bapak tukang jualan kue bisa memprofil saya, masa Google enggak? Cuman caranya beda. Kalau itu memprofil saya di physical space. Kalau Google memprofil Mbak Kika di cyberspace. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Oke. Dia udah tahu kok bukanya weather. Yang gue kawarin aja weather terus. Tiap hari, tiap jam aja keluarin weather lagi. Itu nanti kalau Bapak itu besok datang lagi, lumpia lagi dia tawarin. Nggak bakal dia nawarin misalnya apa? Martabak. Ya lumpia. Iya, paham Mas, paham. Jadi sesimpel itu pemikirannya Mas Aswin ya. Sehingga orang tuh cepat ngerti gitu loh. Saya tuh
bukan yang orang teknologi banget, tapi kalau Mas Aswin yang jelasin kayak ngerti aja langsung paham gitu ya. Soalnya kerja sehari-hari kok itu. Jadi kalau misalnya Mas Aswin itu bicara mengenai informasi di ujung jari, saya nyaman kan? Nyaman, comfort. Aku comfort. Tinggal anak sekarang kan cari informasi di ujung jari, gitu ya. Bagaimana dengan security? Itu apakah berjalan paralel atau saling antara security sama comfortability? Boleh share, Mas? Itu filosofi lama, Mbak. Di mana-mana dari dulu. Kita maunya sangat comfort dan sangat secure. Semua orang maunya kayak gitu. Masalahnya, biasanya makin comfort, makin gak secure. Makin comfort, makin gak secure. Makin secure, makin gak comfort. Contoh paling gampang. Dulu ingat ketika ribut, setelah ada bom-bom di pesawat itu loh. Apa sih? Ini pesawat dibajak gitu ya. Tiba-tiba dulu kalau kita terbang itu ya terjalan aja gitu kan. Tapi setelah itu tiba-tiba koper dibuka, tas dibuka, yuk bawa apa ke lapangan terbang. Ini kita mau check in aja, bawa kopernya buka dulu. Masya Allah. Apa ikat pinggang dilepas. Ini baju di segala macam lah. Yang naik pesawat tuh udah ngerasain lah itu. Emang comfort? Ngelepas ikat pinggang gini. Kalau celana saya agak kegedean dikit, itu bisa melorot ya. Sepatu juga harus dilepas. Iya. Jadi itu kenapa? For the sake of security. For the sake of security, comfortability-nya. Nah, tapi kemudian apa usaha teknologi untuk mengatasi hal itu? Gimana caranya supaya security tetap ada, comfortability-nya lebih enak? Timbul teknologi-teknologi baru kan? Sekarang kalau kita ke airport misalnya nggak dipegang-pegang lagi, dulu pegang. Diraba-raba. Tapi ada kayak kotak gitu, terus kita berdiri di situ, terus muter gitu. Ser gitu. Pertama dulu bukan itu dulu kayak ada kawat gitu, bukan kawat apalah. Kalau kita lewat bawa metal bunyi tweet. Ya. Gitu. Dan Bapak HP-nya masuk lagi ke X-ray itu. Sekarang ada lagi yang lebih canggih lagi, bukan cuma kawat, lebih sensitif lagi ngelihat. Dia muter-muter. Dan kita begini kayak gitulah. Ya. Jadi kalau dulu dibongkar-bongkar, tas kita sekarang pakai X-ray misalnya. Jadi ini teknologi meningkatkan comfortability, tapi security-nya masih tetap terjaga. Dan disitulah bagaimana teknologi iptek kita gunakan, ilmu pengetahuan teknologi kita gunakan untuk memaksimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Dampak positifnya security tadi, dampak negatifnya comfortability-nya berkurang kan. Ya kalau berkurang nggak apalah, tapi jangan berkurang banyak-banyak. Jangan terlalu berkurang banyak dengan adanya comfortability yang meningkat. Kira-kira gitu ya. Comfortability-nya masih acceptable lah kalau diputar. Ya. Mas. Kalau dibongkar-bongkar kopernya itu, habis itu kita, celana dalam gua mana lagi tadi? Beresin lagi. Iya, itu nggak comfort banget sih. Lalu gini ya, Mas Aswin itu kan dekat dengan kalangan mahasiswa, ya karena beliau pengajar ya. Mas, jadi apa pandangan Mas Aswin ya? Kalau anak sekarang tanda kutip generasi semakin muda itu semakin jago beradaptasi dengan teknologi maupun teknologi telekomunikasi dan internet. Setuju, Mas? Nah iyalah. Pasti. Dia lahir di era bayi udah dikasih handphone. Baru TK. Gimana? Iya. Saya baru umur berapa pakai HP? Kita, Mas, bukan saya. Oh iya kita. Enggak dong, saya dulu kan. Ya, Mas Aswin duluan. Ya. Jadi apa yang harus disadari oleh generasi penerus kita ini, Mas, mengenai tanda kutip comfortability yang disediakan oleh teknologi, but they should also, mereka harus juga tetap waspada atau apa istilahnya dengan masalah security. Monggo, Mas.
Enggak, saya pikir teknologi terus berkembang setiap saat. Tapi basic filosofinya kan sama. Basic filosofi itu biasanya nggak berubah ya. Orang perlu security. Dari dulu orang perlu security. Di physical space ada security, di cyber space ada security. Nanti kalau kita terbang ke outer space juga ada security juga. Jadi basic filosofinya sama. Nah, saya kira setiap generasi mahasiswa sekarang sampai generasi yang akan datang harus tetap memegang basic filosofi itu. Dan kemudian dia menerapkan filosofi tersebut sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Kondisi pada zaman tersebut. Zaman itu nanti seperti apa? Ya, nggak tahu saya. Nanti yang akan datang. Contoh paling gampang, inilah pakai HP. Sekarang tiap hari kita buka HP gitu. Ya, comfortability, tapi jangan lupa dampak negatifnya kan juga ada. Saya itu 2 bulan lalu, sebelum puasa lah 3 bulan. Itu periksa ke dokter mata. So, kok ini kenapa mata gua kok burem gini? Terus dia bilang, oh ya Pak, ini udah dicek segala macam dokter mata. Jawabannya sederhana, ini faktor usia. Sama Bapak kebanyakan ngelihat TV Melihat layar. Lah iyalah Bu, saya bilang kepaksa gimana lagi, ngajar daring, semua daring. Ya kepaksa lihat komputer terus. Oke Pak, saya kasih tetes mata ya. Terus gini ya, kalau ngelihat komputer dia bilang setiap 20 menit kalau nggak salah. Ya, ngelihat kemana dulu jauh, berhenti lu sebentar. Oh, jadi harus mengalihkan ya, dulu. misalnya ngelihat ini dulu, nanti lagi terus gini lagi. Ya. Jadi itu bagian dari dampak negatif yang harus kita atasi. Dampak negatifnya mata jadi nggak jelas. Gimana ngatasinya? Pakai tetes mata, kayak cairan. Supaya nggak kering juga. Supaya nggak kering, terus setiap sekian menit, 20 ya tolong ngelihat apalah yang jarak jauh. Ini kan deket ya. Aduh, Mas Aswin, dapat banget nih saya ngobrol sama Mas Aswin ya teman-teman. Artinya saya kalau mau saya rangkum ya, yang tadi Mas Aswin pertama bilang mengenai e-voting, itu sekarang bagaimana itu bermanfaat, tetapi tetap harus ada payung hukumnya, dan jangan lupa baik pun di physical space maupun cyber space itu sama aja, ada risikonya, ada kenyamanannya. Dan tadi Mas Aswin juga sudah sempat menyinggung ya, bagaimana beliau mengedukasi lewat channel apapun, dan yang paling kita dapatkan sore ini Mas Aswin, terima kasih mengenai filosofinya bahwa security itu berbanding terbalik dengan comfortability. Contohnya, kalau terlalu lama melihat layar komputer, jangan lupa tetes dulu dan alihkan. Itu termasuk security loh. Ya. Security badan kita. Security badan kita gitu. Mas Aswin, thank you banget ya. Thank you sama-sama. Atas sharingnya, kemudian atas kehadirannya juga. Kapan-kapan kita mesti ngobrolin lagi soal seorang scientist menulis novel. Itu. Wah. Ntar, tapi nggak sekarang. Mas Aswin, thank you ya. Sampai ketemu lagi, Mas. Sama-sama. Dihabisin, Mas, minumnya? Ya, pas ini air. Iya. Orang seusia saya perlu minum air. Perlu minum teratur. Ketok pintu.